Formulasi hipotesis adalah proses merumuskan sebuah pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian ilmiah. Hipotesis membantu memberikan arah bagi penelitian dengan menentukan apa yang akan diuji, diamati, atau dianalisis. Ini biasanya didasarkan pada teori yang ada, pengamatan awal, atau pengetahuan sebelumnya, dan digunakan sebagai titik awal untuk eksperimen atau studi empiris. Langkah-langkah dalam formulasi hipotesis. Identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Proses formulasi hipotesis dimulai dengan menentukan masalah yang ingin dijawab atau fenomena yang ingin dipelajari. Pertanyaan penelitian biasanya melibatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, bagaimana konsumsi gula mempengaruhi berat badan seseorang? Lakukan kajian literatur. Meninjau penelitian dan teori yang ada untuk memahami apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan untuk mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada. Contoh, penelitian sebelumnya mungkin telah menunjukkan bahwa pola makan tinggi gula berhubungan dengan peningkatan berat badan, tetapi belum ada penelitian tentang pengaruh spesifik pada remaja. 3. Identifikasi variabel-variabel penting. Dalam hipotesis, biasanya ada dua jenis variabel. Variabel bebas, independent variable, yang dimanipulasi atau diubah, dan variabel terikat, variable, yang diukur sebagai hasil dari perubahan tersebut. Contoh, dalam penelitian mengenai konsumsi gula dan berat badan, variabel bebas adalah jumlah konsumsi gula, dan variabel terikat adalah perubahan berat badan. 4. Buat pernyataan hipotesis. Hipotesis harus jelas, spesifik, dan dapat diuji. Biasanya, hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan sebab akibat atau hubungan korelatif. Contoh hipotesis. Jika konsumsi gula meningkat, maka berat badan juga akan meningkat. 5. Tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dalam eksperimen, hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau efek yang signifikan antara variabel-variabel tersebut, sedangkan hipotesis alternatif A1 menyatakan bahwa ada hubungan atau efek yang signifikan. Contoh adalah, konsumsi gula tidak mempengaruhi berat badan. Contoh H01, konsumsi gula mempengaruhi berat badan. Pastikan hipotesis dapat diuji. Hipotesis harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diuji melalui eksperimen, survei, atau metode lain yang sesuai. Hipotesis yang baik memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data empiris yang dapat mendukung atau menolak pernyataan hipotesis tersebut. Contoh pengujian, Anda dapat mengukur berat badan individu sebelum dan sesudah mereka mengonsumsi sejumlah gula tertentu selama periode waktu tertentu. Jenis hipotesis. Hipotesis sederhana. Hipotesis yang menyatakan hubungan langsung antara dua variabel. Satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Contoh, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. 2. Hipotesis kompleks. Hipotesis yang menyatakan hubungan antara lebih dari dua variabel. Contoh, konsumsi gula, olahraga teratur, dan faktor genetik secara bersama-sama mempengaruhi berat badan seseorang. 3. Hipotesis arah, directional hypothesis. Hipotesis yang menyatakan arah dari hubungan antara variabel-variabel. Contoh, peningkatan konsumsi gula akan menyebabkan peningkatan berat badan. Hipotesis non-arah, directional hypothesis. Hipotesis yang hanya menyatakan ada hubungan antara variabel, tetapi tidak menentukan arah hubungan tersebut. Contoh, ada hubungan antara konsumsi gula dan berat badan. Contoh formulasi hipotesis dalam berbagai bidang. Segu sains, pertanyaan penelitian, bagaimana kadar CO2 mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Hipotesis, peningkatan kadar CO2 dalam atmosfer akan meningkatkan laju pertumbuhan tanaman. 2. Psikologi, pertanyaan penelitian, apakah stres mempengaruhi performa kognitif? Hipotesis, individu dengan tingkat stres yang lebih tinggi akan memiliki performa kognitif yang lebih rendah. 3. Pertanyaan penelitian. Apakah kenaikan upah minimum mempengaruhi tingkat pengangguran? Hipotesis, kenaikan upah minimum akan meningkatkan tingkat pengangguran. Ciri-ciri hipotesis yang baik. 1. Dapat diuji. Hipotesis harus memungkinkan untuk diuji dengan eksperimen atau metode penelitian lainnya. 2. Spesifik. Hipotesis harus merinci hubungan atau efek yang diharapkan antara variabel. Jelas. Formulasi hipotesis harus mudah dimengerti dan tidak ambigu. 4.
Berdasarkan pengetahuan yang ada, hipotesis harus didasarkan pada teori atau temuan yang sudah ada, bukan asumsi acak. 5. Dapat direplikasi. Peneliti lain harus bisa menguji hipotesis yang sama dalam konteks yang serupa untuk menguji validitas hasil. Kesimpulan, formulasi hipotesis adalah langkah kunci dalam proses penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menyusun eksperimen atau studi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis harus menyatakan hubungan yang jelas antara variabel-variabel dapat diuji dan berbasis pada pengetahuan yang ada. Hipotesis yang baik memberikan dasar yang kuat untuk pengujian ilmiah dan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mendukung atau menolak argumen atau teori yang diusulkan. Demikian, semoga bermanfaat.